Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaulia Priyanti, NPM 1811110035 dari PGNI kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dan memperhatikan tentang proses terjadinya erosi tanah. Kalian pernah melihat ketampakan alam seperti ini? Atau seperti ini? Ketampakan alam seperti itu merupakan hasil dari erosi. Apa sih erosi itu dan bagaimana proses terjadinya erosi itu? Proses terjadinya erosi. Erosi itu merupakan suatu proses alamiah yang wajar terjadi di permukaan bumi. Erosi ini bisa kita temukan di berbagai tempat, bahkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu seperti kalian menyiram tanaman di halaman rumah kalian. Biasanya itu ada partikel-partikel tanah yang terbawa oleh aliran air. Nah, itu merupakan contoh erosi dalam skala kecil. Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira apa sih erosi itu? Erosi merupakan suatu fenomena proses pengikisan tanah atau batuan oleh berbagai macam tenaga. Misal seperti aliran air, angin, gelombang laut, dan es. Erosi berdasarkan penyebabnya. Abrasi, gelombang laut yang disebabkan oleh gelombang air. Eksarasi, es yang disebabkan oleh es. Faktor yang mempengaruhi erosi ada beberapa. Salah satunya adalah keberadaan vegetasi penutup lahan atau keberadaan tanaman di atas tanah. Mungkin kalian pernah belajar cara agar mencegah erosi itu dengan menanam pohon atau tanaman. Di sini saya akan memperhatikan pengaruh tanaman terhadap proses terjadinya erosi. Di sini ada botol pertama. Kita kasih air. Di sini kita bisa melihat botol pertama itu jauh lebih keruh airnya dari botol kedua dan ketiga. Mengapa? Karena terjadi erosi intensif sehingga partikel tanah terbawa oleh aliran air. Jadi airnya menjadi keruh. Kalau botol yang kedua lebih jernih dibanding botol air yang pertama. Mengapa? Karena erosi tanah sedikit tertahan oleh serasa dedaunan. Dan botol ketiga itu jauh lebih jernih dari botol kedua dan ke-1. Mengapa? Karena erosi yang terjadi sangat sedikit. Karena ada akar tanaman yang mengikat tanah sehingga erosi terjadi sedikit. Dari praktik tadi berarti dapat disimpulkan bahwa tumbuhan yang ditanam di suatu lahan itu dapat berfungsi untuk mengurangi laju erosi. Selain itu, serasa juga bisa mengurangi laju erosi, namun kemampuan serasa itu lebih rendah dibandingkan dengan tanaman. Kenapa? Karena tanaman itu mempunyai akar yang dapat mengikat tanah sehingga laju erosi itu sangat-sangat sedikit. Dampak positif dan negatif erosi yang terjadi di gurun. Ketampakan alam seperti ini berdampak positif karena bisa dijadikan spot foto. Dampak negatifnya dapat mengikis lapisan tanah bagian atas yang biasanya merupakan lapisan tanah yang paling subur. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam tanaman
memanfaatkan lahan kosong atau halaman rumah kita.